Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi. Mari bertumbuh bersama-sama di dalam kekristenan kita, di dalam iman kita, kerohanian kita, untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, dengan belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, serta mempraktekannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita akan mengambil dari Yeremia 15 ayat 17 sampai 18. Yeremia 15 ayat 17 sampai 18. Saya beri judul Hamba Tuhan Frustrasi. Yeremia 15 ayat 17 sampai 18 saya akan bacakan. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tanganmu aku duduk sendirian, sebab engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan, dan lukaku sangat payah? Sukar disembuhkan. Sungguh, engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Karena itu, beginilah jawaban Tuhan. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, seorang hamba Tuhan seperti Yeremia mengalami frustrasi, mengalami keputusasaan di dalam kehidupannya, sehingga dia memutuskan untuk mundur sebagai seorang hamba Tuhan atau sebagai seorang nabi. Oleh karena apa? Oleh karena di dalam 17 dikatakan, tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Artinya sepanjang kehidupan sebagai seorang hamba Tuhan atau nabi, dia mengalami kesusahan. Ya, tidak seperti orang-orang lain yang hidupnya bahagia, pesta-pesta, jalan-jalan, ya. Tapi hidupnya mengalami tekanan. Itulah yang dialami oleh Nabi Yeremia, ya. Dia melihat orang-orang bisa dugem, orang-orang bisa ke mall, orang-orang bisa jalan-jalan, tetapi itu dia tidak bisa lakukan karena tekanan di dalam kehidupannya, dan tangan Tuhan juga menekan kehidupannya, ya. Artinya hal itu tidak boleh dilakukan di dalam kehidupannya. Nah, selanjutnya di dalam ayat 18 dikatakan mengapa seorang Nabi Yeremia mengalami frustrasi atau keputusasaan di dalam kehidupannya. Ayat 18 katakan, mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan. Jadi artinya mungkin penderitaannya yang tidak ada habis-habisnya, bukan hanya susah, tapi dia selalu mengalami penderitaan, dan dikatakan lukaku sangat payah, mengalami sakit penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ada kesusahan, ada penderitaan, ada sakit penyakit yang tidak tersembuhkan. Itulah yang membuat seorang Nabi Yeremia, seorang hamba Tuhan, mengalami frustrasi, mengalami keputusasaan, lalu dia memutuskan untuk tidak menjadi seorang hamba Tuhan lagi. Ya, dia mundur dari pelayanan. Nah, permasalahannya kita akan melihat sikap Tuhan, ya. Apakah Tuhan marah dengan Nabi Yeremia? Ya, apakah Tuhan akan menghukum Nabi Yeremia? Lalu bagaimana keputusan Tuhan terhadap Yeremia ini? Kita melihat ayat 19. Karena itu beginilah jawab Tuhan. Jadi inilah respon Tuhan. Jika engkau mau kembali. Jadi keputusannya dibalik kembali kepada Yeremia. Dikatakan jika engkau mau kembali. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, artinya Tuhan masih mau menerima, ya, bukan hanya sekedar menerima Nabi Yeremia. Tuhan tidak marah, Tuhan mengasihi Nabi Yeremia, ya. Bahkan Tuhan katakan kepada Yeremia, aku akan mengembalikan engkau
menjadi pelayan di hadapanku. Jadi Yeremia dikembalikan kedudukannya sebagai seorang nabi, sebagai seorang hamba Tuhan, jika dia mau kembali. Bahkan bukan hanya jika dia mau kembali. Di dalam ayat selanjutnya dikatakan, dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina. Jadi bukan kata-kata keputusasaan, kata-kata frustrasi ya yang muncul keluar dari mulutnya, tetapi mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, mulia, ya, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Jadi engkau boleh berkhotbah kembali. Aku akan mengangkat engkau menjadi seorang pembicara yang dipakai oleh Tuhan. Selanjutnya dikatakan terhadap bangsa ini, biarpun mereka akan kembali kepadamu, ya, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Ya. Bapak Ibu, inilah sikap Tuhan terhadap Yeremia. Ya, ketika dikembalikan kembali kedudukannya sebagai seorang nabi, seorang penyambung lidah bagi Tuhan kepada bangsa Israel, dan bangsa Israel mau kembali kepada Yeremia, maka Tuhan katakan, engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Ya, artinya tidak wajib dia menggembalakan kembali orang-orang Israel, melayani kembali orang Israel. Tuhan bisa memakai Nabi Yeremia dimanapun dia berada. Tidak harus dia kembali kepada bangsa Israel, tetapi bangsa Israel yang kembali pun juga dikatakan engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, pada intinya adalah ketika seorang nabi hamba Tuhan ya mengalami frustrasi, ya sekelas Nabi Yeremia pun juga mengalami hal yang sama. Keputusasaan oleh karena tekanan hidup, oleh karena penderitaan, oleh karena kesusahan. Dia tidak mengalami masa-masa senang seperti orang-orang lain yang dia lihat. Bahkan ada sakit penyakit yang tidak berkesudahan, artinya tidak dapat disembuhkan. Itulah yang membuat Nabi Yeremia frustrasi. Dan jawaban Tuhan adalah Tuhan tetap mau mengembalikan posisi Nabi Yeremia. Ya. Dan bukan hanya itu, dia kembalikan sebagai seorang pembicara yang dipakai oleh Tuhan, dan reputasinya pun juga kembali. Bahkan dulu orang-orang yang meninggalkan dia akan kembali, dan dikatakan oleh Tuhan tidak perlu kamu kembali kepadanya. Tuhan akan menyediakan lagi tempat pelayanan yang lebih baik lagi, karena semuanya ini adalah anugerah Tuhan, kasih Tuhan. Kalau dia boleh melayani dimanapun dia berada. Tuhan memberkati. Shalom.